Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofifa Rasul dari kelompok 4, Praktikan Laboratorium Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja, Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 1, yaitu work sampling. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari modul ini itu perkembangan dunia usaha itu semakin meningkat selaras dengan kondisi perekonomian, dan banyaknya saingan baru itu membuat kita semakin kompetitif untuk bisa bersaing dengan yang lainnya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Dan tingkat pelayanan itu dipengaruhi oleh produktivitas dari SDM, dan salah satu cara meningkatkan produktivitas itu ialah dengan menggunakan metode pengukuran kerja, dan work sampling itu salah satu metode untuk melakukan pengukuran kerja. Dan dalam melakukan pengukuran kerja itu bisa diketahui waktu yang diperlukan untuk karyawan dalam melakukan kerjanya. Kemudian bab 2 teori dasar. Yang pertama itu 2.1 produktivitas. Definisi dan konsep produktivitas. Produktivitas itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal itu dikarenakan produktivitas ialah sumber untuk menghasilkan barang ataupun jasa, yang dimana secara umum itu produktivitas bisa diartikan sebagai hubungan keluaran atau output yang dihasilkan dengan masukan atau input ialah sumber yang digunakan selama produksi itu berlangsung. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas itu antara lain sikap mental, yang dimana itu seperti motivasi kerja, disiplin kerja, kemudian pendidikan dan keterampilan itu berbanding lurus. Apabila pendidikan dan keterampilan itu tinggi, maka produktivitas pada pekerja juga itu tinggi. Kemudian manajemen itu ialah sistem yang ditetapkan oleh pimpinan untuk mengelola bawahannya. Lalu manfaat dari produktivitas itu antara lain perusahaan dapat menilai efisiensi sumber daya yang dioperasikan sehingga dapat memperkirakan banyaknya output yang dihasilkan dari penambahan sumber dayanya. Kemudian perusahaan itu dapat menyusun lebih akurat rencana pengembangan sumber daya. Lalu sasaran perusahaan itu dapat ditentukan prioritasnya, baik yang ekonomis maupun non-ekonomis. Kemudian sasaran perbaikan produktivitas pada masa yang akan datang itu dapat dirumuskan dengan lebih baik. Lalu dapat membantu dalam membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.